Ya, kembangkan potensi yang mereka miliki sih. Kayak misalkan kalau mereka merasa jago di akademik gitu, nggak hanya belajar di sekolah, tapi mengikut lomba-lomba, Lomba-lomba olimpiade, olimpiade. membanggakan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun jumpa lagi dalam DH Podcast bersama saya Novian Iskandar. Pada kesempatan podcast kali ini kita kedatangan tamu seorang pelajar dari Gen Z, ya, kalau berbeda dengan saya Gen X mungkin ya. Langsung saja kita sapa tamu kita dari Ketua OSIS SMIT Permata Bunda. Ya. Assalamualaikum Amar. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Iya. Pak. Ya, beliau adalah seorang pelajar juga Ketua OSIS SMIT Permata Bunda. Langsung saja kita kenalan. Nama lengkapnya siapa, Mas? Silahkan saling sambil mengenalkan diri. Ya, sebelumnya izinkan perkenalkan diri Pak. Iya, silakan. Nama saya Amar Hashim Atala. Panggilannya biasa apa? Biasa dipanggil Amar Pak. Amar ya. Iya. Dan saya selaku Ketua OSIS SMIT Permata Bunda. Masih sekarang ya? Masih. Amar sekarang kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12, berarti sebentar lagi akan selesai ya dari SMIT. Dan tentu saja banyak hal yang bisa dieksplor ya, bisa didapatkan juga selama menjadi pelajar maupun ketua OSIS ya tentunya. Ya, betul. Nah, dalam konteks kita sebentar lagi kan akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya. Nah, ini kan memang setiap tahun tentunya kita merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau di kalangan para Gen Z ini gimana nih memaknai kemerdekaan itu sendiri? Kalau di zaman saya kan di Gen X ya, itu tentu ya hingar-bingar ya, hiruk pikuk dan banyak sekali ya yang kami lakukan untuk menyambut secara antusias gitu ya, dengan berbagai macam perlombaan, kemudian berbagai macam acara-acara dan seterusnya. Kalau kalian di SMIT Permata Bunda bagaimana? Tidak jauh berbeda sih Pak. Kayak tahunan yang sudah dilakukan SMIT Permata Bunda biasanya itu beberapa hari dari sebelum 17 Agustus akan mengadakan lomba-lomba. Dan lombanya itu seperti lomba pada umumnya kayak makan kerupuk ada atau balap karung dan lain-lainnya. Dan juga biasanya saya kan di sekolah juga ikut organisasi Paskibra. Dan di situ saya biasanya latihan untuk pengibaran bendera. Yaitu lomba-lombanya untuk siswa, guru juga atau? Untuk seluruh siswa, tapi guru-guru juga pada mau ikutan di sekolah. Ikut juga memeriahkan ya? Iya, ingin meriahkan juga kan. Jadi kayak nggak hanya lomba-lomba, tapi di sekolah kita tuh biasanya tuh memeriahkan dengan menghias sekolah. Biasanya kita masang umbul-umbul, masang bendera di lapangan itu dalam bentuk memeriahkan juga Pak. Jadi dari segi lingkungan dikondisikan dengan berbagai macam hiasan-hiasan khas kemerdekaan ya. Iya, betul. Merah putih, bendera dan sebagainya. Juga ada lomba-lomba. Betul. Lomba-lombanya itu mungkin sebelum hari H berapa hari? Iya, biasanya itu 3 hari sebelum hari H. Dan hari H-nya itu biasanya kita bakal ada pengumuman hasil pemenangnya. Kan 3 hari udah lomba. Nah, tanggal 17-nya kita bakal upacara. Setelah upacara akan pengumuman pemenang lombanya. Dan nggak cuma itu, kita bakal ada biasanya Chen. Apa itu Chen? Kita bakal kayak ngumpul ramean, kita bakal kayak menyanyi bareng, menyanyi lagu kebangsaan, nyanyi lain-lain gitu, kayak kita pakai smoke bomb, pakai bendera-bendera, itu tuh meriahkan juga karena itu salah satu agenda yang paling ditunggu-tunggu di SMIT Permata Bunda karena bakal seru-seruan dan menunjukkan juga sifat nasionalisme dari masing-masing siswa gitu kan. Mereka menampilkan lagu-lagu atau biasanya juga ada penampilan kayak drama dan lain-lain gitu Pak biasanya. Jadi hari itu luar biasa ya. Di paginya diawali dengan upacara ya, memperingati detik-detik proklamasi ya, pengibaran bendera dan seterusnya. Kemudian ada penampilan-penampilan, ada pengumuman lomba dari lomba-lomba sebelumnya gitu. Iya. Nah, luar biasa ya peringatannya, memeriahkannya juga nggak kalah sepertinya nih generasi Z dengan
generasi X seperti zaman saya sepertinya. Cuman memang mungkin ada perbedaan karena teknologi ya dan seterusnya. Nah, Amar sendiri memaknai kemerdekaan itu gimana? Itu kan mungkin secara memeriahkannya ya, secara makna kemerdekaan itu menurut Amar seperti apa? Menurut aku pribadi sih kemerdekaan itu kayak sebagai hak asasi bagi manusia yang berharga gitu kan, yang pastinya yang didapatkan dalam bentuk perjuangan gitu. Jadi kayak misalkan sekarang kita kan udah bisa belajar dengan tenang. Kalau dulu kan masih susah kan belajar kayak dijajah dan lain-lain. Nah, itu salah satu kemerdekaannya. Sekarang itu kita udah bisa bebas dalam belajar. Jadi hak aku sebagai pelajar itu terdapatkan gitu sebagai hak asasi manusianya. Jadi menurut aku untuk kemerdekaan itu sih jadi kayak lebih hak asasi manusia yang didapatkan dalam perjuangan gitu. Oke, seberapa penting menurut Amar memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini? Sangat penting sih, Pak. Sangat penting. Iya, karena di Gen Z ini kadang mereka banyak melupakan nasionalisme mereka, kayak kadang malah ikutan budaya-budaya barat dan lain-lain, rasa cinta kepada Indonesia itu kurang. Nah, 17 Agustus ini salah satu pengingat kembali bagi mereka yang udah lupa rasa nasionalismenya. Itu tuh dengan 17 ini biasanya mereka tumbuh kembali gitu rasa nasionalismenya. Dengan cara biasanya partisipasi dari Gen Z itu udah banyak nih di 17-an. Jadi kalau sampai hilangnya perayaan-perayaan itu, Gen Z mungkin bakal lupa nih tentang sama kemerdekaan yang udah diperjuangkan sama pahlawan-pahlawan kita. Jadi salah satu bentuk mencintai kemerdekaan ini dengan memperingati itu sangat penting ya. Sangat penting. Karena mungkin lupa dengan berbagai macam peringatan-peringatan lain dan kegiatan lain. Oke, untuk OSIS sendiri biasanya punya kegiatan khusus nggak dalam menyambut kemerdekaan ini? Ada ya. Ya. Sebagai ketua OSIS di sekolah saya dan sekaligus tahun lalu saya sebagai ketua pelaksana kan. Nah, di sana biasanya dari beberapa minggu yang lalu seperti tadi kita bakal koordinir semua siswa untuk per kelasnya itu menyediakan hiasan untuk sekolah. Jadi mereka menghias sekolah dengan uang kas mereka sendiri. Nanti mereka dikasih waktu untuk mendekor sekolah maupun kelas. Nah, itu dalam bentuk memeriahkannya. Gak hanya itu, nanti kita bakal menyebar poster. Iya, untuk bentuk dalam SMA IT Permata Bunda ini merayakan 17-an gitu kan. Dan juga kita lombanya itu kan gak hanya offline, kami ada beberapa yang online seperti poster digital. Itu kan salah satu syiar juga kan, kayak kita bisa menampilkan karya-karya dari anak sekolah kita itu bagus gitu kan. Jadi OSIS biasanya gak hanya offline tapi online juga. Kayak kemarin juga ada tarik tambang online. Ada tarik tambang online? Kayak mana itu tarik tambang online itu lebih ke nanti di story Instagram itu bakal kayak ada polling gitu antar kelas ini dan kelas ini. Jadi mereka bakal disuruh vote kelas mereka. Vote-nya itu syaratnya harus follow dulu akun tersebut gitu. Habis itu udah follow, nanti suruh vote sebanyak-banyaknya. Nah, yang vote-nya lebih banyak itu bakal menang tarik tambang online-nya gitu. Jadi tarik tambang di sini maksudnya tarik menarik banyak-banyakan vote. Iya, karena betul. Menarik dia pemirsa, ada tarik tambang online. Oke, Amar sendiri secara pribadi tentu banyak pengalaman ya. Iya. Ya, bagaimana pengalaman organisasi Amar mungkin pernah ikut dari sebelum di SMA mungkin atau sudah di SMA ini dari awal? Oh ya, untuk banyaknya itu mungkin di SMA, tapi mungkin sebelum di SMP itu udah pernah OSIS, tapi masih yang belum terlalu serius lah ya. Nah, di SMA ini semenjak aku masuk OSIS ini, aku udah buka peluang banyak. Misalkan aku nggak hanya di OSIS sekolah, tapi aku mencoba ke FOSIT, Forum OSIS SIT. Forum OSIS SIT wilayah Lampung. Wilayah Lampung khusus untuk forum para pengurus OSIS di sekolah IT maksudnya. Iya, gitu betul. Ya? Jadi itu sekolah SIT yang OSIS-OSISnya selampung itu dikumpulin dalam satu forum dan alhamdulillah aku diterima di situ dan udah setahun bergabung di situ. Iya. Dan tanya itu aku juga di sekolah itu tuh aktif di organisasi Paskibra yang aku bilang tadi. Nah, sampai sekarang aku juga masih latihan nih karena bentar lagi kan udah 17-an. Kita udah rajin latihan untuk mempersiapkan pengibar bendera ya. Iya, betul. Jadi sama ini sih sebentar lagi aku lagi mendaftar FOSIT tadi kan FOSIT wilayah Lampung. Nah, sebentar lagi aku lagi tes untuk FOSIT
wilayah Indonesia. Se-Indonesia. Ya, jadi forum yang mengumpulkan OSIS-OSIS sekolah Islam terpadu di Indonesia gitu. Se-Indonesia. Ya. Iya. Nah, banyak sekali ya aktivitas Amar dalam seorang pelajar juga tentunya punya kewajiban untuk belajar ya, untuk sebagai anak juga ya dan seterusnya. Ini juga ikut organisasi pelajar ya. Tadi disebutkan Anda ikut Paskib ya, kemudian OSIS itu sendiri sebagai ketua. Nah, sebenarnya apa manfaat atau mungkin ada benefit yang dapatkan ketika seorang pelajar menjadi organisator ya? Banyak sekali sih Pak sebenarnya. Karena aku merasakan sendiri, karena di kelas 10 aku tujuan untuk masuk OSIS karena pengen mengembangkan diri dari orang yang nggak berbakat, nggak bisa apa-apa tadinya kan. Nah, ternyata di OSIS ini aku sangat berkembang dari segi public speaking, kepercayaan diri. Dulu tuh aku nggak ada prestasi apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang di OSIS ini aku bisa mengeksplor, aku bisa jadi MC, bisa seni dan lain-lain. Itu tuh tumbuh karena dilatih kepercayaan dirinya di OSIS. Nah, karena ya memang benefit dari OSIS itu banyak dan memang nyata gitu. Karena kemarin juga aku baru ngetes pendaftar OSIS baru dan tujuan mereka pendaftar anggota OSIS baru. Iya. Oh, iya. Tujuan mereka nggak lain ya itu karena mereka ngeliat teman-temannya yang di OSIS itu ternyata berkembang. Kok mereka nggak berkembang gitu kan. Mereka ngerasa pengen juga berkembang sehingga mereka ingin mendaftarkan OSIS gitu kan. Jadi kayak memang jadi ajang mencari pengalaman gitu ya. Karena pengalaman yang kita dapatkan di sini tuh berbeda sama organisasi lainnya, sama orang-orang yang nggak ikut organisasi itu pasti terlihat jelas gitu. Kayak kalau dari kata pembina aku tuh kalau misalkan orang yang ikut organisasi di SMA sama nggak ikut organisasi itu nanti di kuliahnya bakal beda juga tuh. Biasanya yang ikut organisasi bakal lebih dicari dari organisasi di kuliah atau dijadiin inceran-inceran gitu kan. Karena ya pasti pengalamannya berbeda gitu sama yang jadi lain. tawaran-tawaran untuk menjadi organisasi-organisasi di kampus itu lebih banyak ya ketika sudah punya pengalaman dia berorganisasi di sekolah ya. Iya. Nah, kegiatan OSIS itu sendiri kan tentu dalam masa kepengurusan menyusun kegiatan atau program ya. Nah, itu kalau di OSIS SMA IT Permata Bunda apa saja? Untuk program kami tuh nggak hanya seperti OSIS yang lain yang mungkin programnya cuma event-event tahunan doang atau event-event yang sesekali doang gitu. Kalau di OSIS ini programnya itu setiap hari pasti ada pengaruh OSIS gitu di sekolah kami. Setiap hari ada campur tangan OSIS. Apa contohnya? Contohnya misalkan sesimpel sholat itu tuh jadwal kultum, jadwal tilawah dan lain-lain itu yang nyusun OSIS. Ya, jadi OSIS yang ngingetin kalau misalkan siapa yang jadwalnya tilawah, yang buatin jadwalnya OSIS dan kalau misalkan ada yang nggak tahu atau nggak bisa itu yang ngelatih OSIS gitu kan. Bahkan kayak misalkan ada bendera naik setiap pagi kan bendera dinaikin tuh kan atau setiap sore diturunin bendera. Nah, itu OSIS tuh ngajarin gimana caranya kalau misalkan setiap bendera naik atau turun itu harus hormat semua orang. Jadi semua kegiatan itu harus berhenti dulu ya untuk harus hormat dulu. Terjadi pengibaran bendera dan penurunan bendera. Jadi di situ OSIS sebagai pelopornya gitu. Misalkan ada yang nggak menghormati atau nggak hormat, itu biasanya ada ceramah atau konsekuensi dari pengurus OSIS khususnya divisi bela negara. Diingatkan ya supaya lebih dalam rangka mencintai negara mungkin ya. Iya, kayak simpel ke masjid pun itu yang biasanya woro-woro atau ngeprintah atau mengajak ke masjid biar on time itu tuh OSIS biasanya kalau misalkan di masjid ada ribut-ribut atau apa yang mengkondisikan OSIS juga OSIS. Ya jadi kayak gitu. Keseharian banyak peran OSIS ya di sekolah ya. Belum lagi berbicara kegiatan-kegiatan seremoni lainnya ya. Banyak kalau seremoni lainnya. Misalkan kalau untuk sekolah aja siswa-siswa di sekolah itu pernah ada Prabu Got Talent. Apa itu? Prabu Got Talent? Iya, jadi kayak misalkan kalau kita ada mau panitiaan misalkan wisuda kelas 12 gitu. Nah, itu kita kan butuh penampilan. Nah, OSIS ini ngadain Prabu Got Talent itu gimana caranya biar nampilin talent-talent dari masing-masing kelas untuk bisa ditampilin di acara tersebut gitu. Jadi kayak OSIS bikin acara, gimana caranya mereka menampilkan sesuatu dan yang terbaik akan bisa tampil gitu. Bisa tampil di acara Prabu Got Talent.
Iya, Prabu Got Talent itu untuk mencari talentnya. talentnya. Setelah talentnya udah dapat, nanti kita bakal entah acara wisuda kelas 12 atau acara lain yang gitu. sudah siap tampil nanti ya. Iya. Jadi penjaringannya melalui Prabu Got Talent. Prabu tuh singkatan dari Permata Bunda. Permata Bunda. Nah, nggak hanya Prabu Got Talent, acara tahunan paling puncak atau yang paling bergengsi di sekolah kami itu ada Prabu Festival. Prabu Festival. Iya, Prabu Kegiatannya Festival. apa aja itu? Prabu Festival itu acara tahunan kami yang dimana sekarang kami udah mempersiapkan nih. Nah, isinya tuh banyak, ada perlombaan, ada seminar, seminar nasional, seminar parenting, dan ada bazar-bazar, dan ada jalan sehat juga pernah dilaksanain. Habis Itu peruntukan hanya untuk siswa atau guru SMA IT Permata Bunda atau mungkin mengundang dari luar? untuk Prabu Festival ini kita untuk luar. Jadi kayak untuk perlombaan kita Mengundang sekolah-sekolah lain. Iya, SMP terutama. SMP terutama, ya. Nah, untuk seminar nasional kami mengundang untuk SMA, para pelajar SMA di Lampung. Selampung. Ya, dan seminarnya seminar nasional yang kami adain. Jadi Tentang seminar apa itu? seminar tentang kepemudaan. Tentang kepemudaan. Ya, jadi pemateri yang kita undang tuh pasti pemateri yang sudah tingkat nasional gitu. Dan untuk lomba-lombanya biasanya di hari puncaknya. Dan di hari puncaknya itu biasanya kita mengusung tema kebudayaan Indonesia. Dan kebetulan tahun ini Prabu Festival yang keempat mengusung tema Lampung atau Begawi. Oh, Ya. iya. Jadi Begawi Lampung. Iya, jadi kayak Prabu Festival Begawi gitu. Itu termasuk juga dengan kalau untuk segmen orang tua, parenting ada acaranya. Masih satu rangkaian ya. Masih satu rangkaian. Ada futsal juga sempat. Ada lomba futsal juga untuk pelajar ya. Iya, betul. Iya. Oke, banyak sekali ya kegiatan yang dilakukan atau diprogramkan oleh OSIS. Nah, sementara Amar sendiri secara pribadi, bagaimana peran sebagai pelajar? Apakah memang hanya untuk hanya organisasi? Mungkin Amar punya peran-peran lain sebagai pelajar? Untuk peran saya sebagai pelajar, menurut saya pelajar ya yang utama itu pasti akademiknya kan, Belajar. Nah, tetapi nggak hanya belajar akademik aja atau di kelas aja, karena kadang belajar lewat pengalaman itu bakal lebih mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari di kelas. Jadi biasanya cara mengikuti organisasi itu kan kita bakal ketemu banyak pengalaman kan, dan itu pasti pengalamannya menggunakan apa yang telah kita pelajari di kelas. Dan gak hanya organisasi, aku juga ikut seperti aktivitas-aktivitas yang bisa berdampak bagi orang lain. Misalkan seperti selempang yang aku pakai ini. Ini selempang apa nih? Iya, ini Putra Pelajar Indonesia. Ya, jadi ini tuh kayak semacam platform yang disediakan Putra Pelajar Indonesia. Itu tuh yang bertujuannya untuk menyiapkan generasi emas untuk Indonesia Emas 2045. Jadi kayak menyediakan aset-aset Indonesia nih, para pemuda yang udah siap untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Nah, kemarin tuh ada kompetisinya dari tanggal 22 sampai 29 Juli dan finalnya itu tanggal 27 Juli. Jadi rangkaian itu ada karantinanya selama sekitar 5 hari. Di mana itu? Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi se-Indonesia ya? Iya, se-Indonesia. Jadi se-Indonesia itu bertanding, dan di hari finalnya alhamdulillahnya aku dapat sebagai top 6 atau 6 besar dan sekaligus mendapatkan gelar Putra Pelajar Indonesia Favorit gitu. Dan itu menurut aku salah satu peranan sih menurut aku, karena sebagai Putra Pelajar Indonesia ini juga bisa menginspirasi teman-teman pelajar lainnya untuk bisa sadar akan peranan kita gitu sebagai peranan remaja atau pemuda. Itu tuh sangat penting untuk menyiapkan Indonesia di tahun 2045 nanti. Oh gitu ya. Ya, selamat ya. Ya. Kemudian jadi dengan berbagai macam kegiatan pelajar tadi disampaikan, pelajar itu bukan hanya belajar ya. Perlu juga seorang pelajar itu ikut kegiatan-kegiatan, tentu saja kegiatan yang positif, diantaranya adalah berorganisasi. Mungkin kegiatan siswa banyak di luar sana, tapi ada yang hanya tidak bermanfaat ya, membuang waktu seperti nongkrong, menghabiskan waktu ya, dan seterusnya. Ini kita gunakan waktu pelajar itu dengan berorganisasi. Bagaimana perbedaan pelajar yang berorganisasi ya dan berpengalaman ini dengan
yang tidak berorganisasi ya. Yang Amar rasakan. Ya, yang aku rasain sih terlihat jelas sih dari kakak-kakak aku yang bercerita atau alumni. Oh iya, jadi di OSIS kami itu ada IKA namanya, Ikatan Keluarga Alumni. Dan IKA itu kayak mempereratkan hubungan pengurus yang masih aktif sama yang udah alumni. Sudah alumni. Dan itu sangat bermanfaat banget Sangat untuk bermanfaat. ya karena sudah jadi berapa banyak emang alumni? Maksudnya berapa angkatan ini? Amar angkatan aku berapa? angkatan keempat. Ya. Jadi udah ada 3 angkatan yang udah lulus. Ya, dan itu mereka itu masih membantu kita, masih pengurus yang aktif gitu. Sangat membantu, kayak misalkan kita ada kehilangan arah atau apa, mereka masih membantu mengarahkan. Jadi mereka juga masih sering ke sekolah untuk ngasih kami support motivasi gitu. Jadi kalau kami masih banyak belajar dari mereka. Nah, itu fungsinya IKA. Nah, kemarin tuh IKA itu sempat kayak bercerita kalau misalkan berbeda loh kalau misalkan orang yang nggak ikut organisasi sama yang ikut organisasi. Yang biasanya ikut organisasi itu kalau misalkan kata Ika itu kalau misalkan pas kuliah itu tuh berbeda. Kalau misalkan yang nggak ikut organisasi pasti bakal bingung nanti pas kuliah itu, dia bakal susah cari teman. Pas di organisasi dia kayak kebingungan. Dan yang pasti ya ternyata di dunia kuliah itu kakak-kakak IKA itu merasakan kalau ternyata organisasi itu sangat penting, sangat gitu. bermanfaat dan penting ya. Kayak kan di ini juga banyak presentasi dan lain-lain. Itu kan sedangkan di OSIS di OSIS ini sudah terbiasa, sudah melewati berbagai pengalaman yang membuat mengasah public speaking-nya bagus, leadership-nya oke gitu kan. Jadi kayak berbeda sih pasti, karena ada juga kemarin pendaftar OSIS tuh yang baru masuk di kelas 11, kelas 10-nya nggak OSIS. Nah, dia bercerita kalau misalkan dia menyesal nggak ikut dari kelas 10 karena mereka ngelihat teman-temannya itu berkembang di OSIS. Misalkan dari tadinya malu, tadinya nggak bisa ngomong di depan umum, itu pas masuk OSIS ternyata berubah. Sudah mulai belajar ya. Nah, untuk kelas 10 sudah pendaftaran? Sudah. Ya, habis itu jadi akhirnya pas kelas 11 jadi pengen ikutan juga masuk OSIS karena ngeliat teman-temannya berkembang, dia juga ingin berkembang. Nah, menurut aku ya itu salah satu cara yang tepat sih, itu bergabung dengan organisasi pasti nanti bakal tumbuh dari berbagai potensi yang mereka miliki, itu bakal terasah gitu. Terasah ya, teruji dan banyak tantangan-tantangan tentunya ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Mar. Oh ya, tadi ngomong-ngomong support keluarga terhadap Amar gimana? Support keluarga. Dengan tadinya mungkin Amar nggak banyak, hanya sekolah biasanya kan. Ini dengan ikut-ikut organisasi tentu saja membuat dampaknya waktunya juga jadi lebih banyak di sekolah ya, ketika pulangnya jam sekian jadi atau mungkin bisa jadi hari tidak sekolah ya, hari off sekolah tapi tetap ke sekolah karena ada kegiatan. Bagaimana dukungan atau tanggapan dari keluarga? Dari keluarga sebenarnya awalnya aku ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS itu agak ragu-ragu karena takutnya nanti sebelum aku jadi ketua OSIS saja udah sibuk, udah jarang di rumah. Nah, apalagi nanti aku jadi ketua OSIS. Nah, jadi sebelum jadi ketua OSIS sudah jadi pengurus OSIS saja ya? Iya, jadi pengurus OSIS, tapi sudah aktif kan di OSIS. Nah, akhirnya mama aku kayak ragu, takutnya Amar nambah sibuk, nggak ada di rumah. Nanti kan malah pelajaran juga nggak berdampak nggak dengan pelajaran? Iya, nanti Amar belajar nggak di sekolah? Nah, itu kan nanya terus mama kayak gitu. Tapi akhirnya setelah aku meyakinkan kalau misalkan aku ngerasa passion aku di sini gitu kan, habis itu aku ada tujuan di sini, dan ternyata ya mamaku memang, keluarga aku memang support apa yang aku rasa baik untuk aku, itu keluarga tetap support. Dan terutama untuk papa itu kalau misalkan aku mengambil peranan sebagai ketua, ngambil langkah-langkah besar, itu papa aku tuh paling support kalau tentang itu. Kayak dia paling bangga kalau ngeliat anaknya tumbuh kembang gitu. Tumbuh kembang dan banyak aktivitas lah ya. Malah kalau diem aja justru khawatir gitu ya. Ngomong-ngomong, Amar berapa bersaudara? 3 bersaudara. Amar nomor berapa? Yang terakhir. Oh, yang bungsu. Iya. Nah, cara memanfaatkan masa sekolah agar lebih produktif seperti apa, Mar? Agar lebih produktif? Selain tadi itu juga belajar, kemudian berorganisasi, mungkin ada hal-hal lain yang perlu dilakukan oleh pelajar memanfaatkan masa-masa sekolah. Karena masa sekolah terutama di SMA ya, SMA ini kan 3 tahun masanya ya. Setelah itu kan sudah, nah di masa-masa sekolah itu kira-kira seorang pelajar baiknya seperti apa? Selain belajar, selain berorganisasi, mungkin ada hal lain?
ya kembangkan potensi yang mereka miliki sih. Kayak misalkan kalau mereka merasa jago di akademik gitu, nggak hanya belajar di sekolah, tapi mengikut lomba-lomba, olimpiade, olimpiade. membanggakan sekolah, misalkan Iya. itu tuh yang dimaknai sebagai kayak apa ya, apa yang dipelajarin di kelas itu bisa berdampak itu di luar gitu. Jadi kayak misalkan kalau ngerasa jago di akademik, itu tuh mungkin bisa ikut lomba di luar. Atau mungkin ngerasa passionnya di bela diri gitu kan. Itu ya boleh difokusin di bela diri, ikut lomba juga. Atau yang pasti memanfaatkan apa yang mereka miliki gitu. Jangan hanya sebagai Untuk sendiri, iya, tapi juga diekspresikan gitu iya ya. ditunjukkan lah sebagai kebanggaan keluarga dan sekolah juga yang pastinya kan. Jadi kalau biar produktif sih menurut aku, apa yang mereka punya potensi, temukan dulu potensinya apa. Kalau udah ketemu potensinya, ya dimaksimalkan, jangan hanya dipendem aja gitu. Kalau dimaksimalkan pasti nanti masa SMA-nya itu imbang antara akademik sama potensi non akademik yang mereka punya gitu. Jadi kayak dimanfaatin lah gitu. Ya, satu lagi terkait dengan tadi kan sudah kita sampaikan tentang seorang siswa dalam pembelajaran, kemudian organisasi. Nah, sementara dalam keseharian atau dalam lingkungan yang sekarang ini kan kadang-kadang seorang pelajar itu juga krisis moral ya katanya. Oh ya. Akhlak juga, bagaimana sekolah di SMA Negeri Permata Bunda ini dalam programnya membuat karakter siswa itu menjadi, mungkin ada jargonnya di sekolah gitu. Iya ya. Kalau dari sekolah mungkin lebih mengutamakan akhlak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya pastinya ditegur selalu. Kayak kalau dari peranan OSIS sih ini sih misalkan seperti kayak tadi balik lagi, misalkan mereka ada yang berisik di masjid, itu kan kayak tidak bagus kan. Nah itu OSIS tuh kalau ngeliat yang nggak bagus tuh diingatkan. Kayak misalkan sesimpel pagi-pagi itu tuh biasanya OSIS ada piket pagi. Mereka kan piket ngecek lorong namanya. Iya, piket Piketnya lorong. ngapain? Di lorong itu kita bakal nyambut teman-teman yang menyambut siswa hadir. ya nggak hanya nyambut tapi Berarti bersama guru di situ ya? iya bersama guru juga. Nggak hanya Kemudian? nyambut tapi periksa kelengkapan siswa juga. Oh, dilihat kelengkapannya. Iya, misalkan untuk yang Ahwat tuh kayak seperti manset dan lain-lain. Kalau untuk yang Ikhwan, kaos kakinya harus sesuai, seragam misalkan pakai dasi atau dan lain. Misalkan telat juga itu biasanya OSIS yang nyatet gitu. Jadi kayak kalau OSIS ini punya setiap kan OSIS ada divisi ya. Jadi divisinya itu setiap divisi itu memiliki program-program khusus. Jadi kayak dibagi 3 di OSIS tuh. Ada yang programnya harus dirasakan oleh seluruh anggota divisi. Ada yang kedua ada program-program yang harus dirasakan oleh seluruh OSIS. OSIS dulu, ya anggota OSIS, dan yang terakhir baru nanti seluruh siswa atau seluruh yang di luar sekolah. Jadi kenapa yang pertama untuk anggota divisi sendiri? Yang pertama anggota divisi sendiri tuh biasanya untuk meningkatkan skill di divisinya. Misalkan TIK dan Humas gitu, mereka biasanya mengadakan pelatihan untuk biar dan upgrading gitu ya? Iya, editing dan fotografi atau videografi itu lebih meningkat. Nah, kalau misalkan yang kedua tuh untuk yang dapat dirasakan OSIS itu biasanya kita satu OSIS kunjungan ke perpustakaan atau kita rihlah, itu kan ngebonding juga kan. Jadi kayak harus dirasakan satu OSIS. Nah, yang terakhir baru kita memberikan kontribusi ke sekolah ataupun di luar sekolah, membawa nama baik sekolah gitu dari program-program yang telah kita lakukan gitu. Kembali ke masalah peran OSIS dalam karakter tadi, kan memang berarti itu suatu program yang mensupport sekolah juga ya, karena di sekolah tentu ada program karakter ya. Itu OSIS juga mensupport di situ, betul. menciptakan suasana di kalangan pelajar untuk menjadi anak-anak yang berkarakter ya, dengan salam sapa mungkin ya, atau 5S. Ya, 5S gitu ya. Karena saya merasakan juga ketika saya berkunjung ke SMA Negeri Permata Bunda itu terasa bagaimana aura siswa itu sopan, santun, salam dan seterusnya itu. Ya, itu memang OSIS menjadi keseharian ya. Jadi kayak ya memang sebagai OSIS sebagai pelopornya aja gitu. Ya, karena itu memang yang dirasakan oleh warga sekolah itu sendiri maupun ada orang yang berkunjung ke sekolah, ketika itu didapatkan itu menjadi sesuatu yang sangat berkesan bagi kami gitu.
Oke, luar biasa ya obrolan kita, Amar. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi para Gen Z lainnya di luar sana. Sebagai closing, mungkin Amar menyampaikan sesuatu pesan atau kata-kata untuk para remaja umumnya ya di Gen Z ini, silahkan. Pesan dari aku nggak banyak sih, sebagai sesama Gen Z juga harus bisa maksimalin potensi kita yang kita punya, karena kita harus sadar akan peran kita sebagai remaja atau pemuda di Indonesia itu sangat penting, yaitu potensi kita itu tuh bisa berguna untuk Indonesia dalam mewujudkan Indonesia emas pastinya. Jadi gunakanlah potensi kalian semaksimal mungkin. Ya, terima kasih Amar. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi Iya. menimba pengalaman dan mengembangkan bakat ya tentu Iya. saja, karena masih muda ya, Iya, masih 18 16. 16 tahun. Masih panjang perjalanan untuk Iya. mendapatkan pengalaman hidup dan hal lainnya. Terima kasih Amar atas kehadirannya. Demikian pemirsa podcast kita kali ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi terutama para Gen Z ya, di mana selain belajar, seorang pelajar juga perlu banyak menimba pengalaman dan hal-hal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.